Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. A billion couldn't ever buy. We gonna party like it's 30-12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Materi yang saya akan bahas yaitu penyusunan struktur fasilitas pembiayaan. A. Struktur pembiayaan. Perencangan struktur fasilitas pembiayaan merupakan proses strategi yang mengintegrasikan berbagai aspek keuangan untuk menciptakan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik proyek dan kebutuhan nasabah. Struktur tersebut meliputi beberapa elemen utama, yaitu tipe fasilitas pembiayaan, jumlah pembiayaan atau amount, jangka waktu atau tenor, ketersediaan dana atau availability, harga atau pricing, kondisi dan perjanjian, dan yang terakhir jaminan atau security. Setiap elemen memiliki peranan penting dalam menyeimbangkan antara kebutuhan likuiditas nasabah dan risiko pemberi dana. B. Identifikasi penggunaan akad sesuai kebutuhan nasabah. Dalam sistem keuangan syariah, pemilihan akad pembiayaan bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan inti dari struktur transaksi yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat. Oleh karena itu, proses identifikasi kebutuhan nasabah memiliki peran fundamental dalam menentukan jenis akad yang sesuai baik dari sisi bentuk transaksi, risiko, maupun tujuan penggunaan dana. Kesalahan dalam memahami kebutuhan nasabah dapat berakibat pada pemilihan akad yang tidak tepat, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian hukum maupun kegagalan pembiayaan. Adapun identifikasi dalam penggunaan akad sesuai kebutuhan nasabah yaitu yang pertama pentingnya identifikasi, yang kedua kesesuaian kebutuhan dengan jenis akad yang dimana akad mudharabah, akad ijaroh, akad musyarakah, akad mudharabah, akad istisna, dan akad qard. Yang ketiga itu metode identifikasi kebutuhan dengan pendekatan praktis. Terus dan yang terakhir konsekuensi hukum dan operasional. C. Penerapan akad ke struktur pembiayaan. Yang pertama, penerapan akad pembiayaan baik syariah maupun konvensional dalam struktur fasilitas pembiayaan menentukan pendekatan sistematis agar mampu menjamin efektivitas, kepatuhan regulasi, dan efisiensi operasional. Interaksi kedua sistem ini tidak hanya berkaitan dengan teknis hukum kontrak, tetapi juga dengan prinsip-prinsip etik, akuntansi, dan manajemen risiko yang berlaku di lembaga keuangan. Prinsip dasar integrasi akad pembiayaan. Pada dasarnya, akad konvensional berlandaskan pada prinsip perjanjian utang piutang dengan imbal bunga, sedangkan akad syariah berasaskan bagi hasil jual beli dan sewa tanpa adanya unsur riba. Dalam konteks integrasi, penting untuk menjaga agar akad syariah tidak tercemar oleh unsur yang dilarang dalam hukum Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus memisahkan secara tegas dokumen akad, rekening, dan sistem pencatatan antara komponen syariah dan konvensional. Selain itu, penerapan akad secara sistematis menuntut adanya standar operating procedure atau SOP yang mengatur tata cara penyusunan akad, validasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, serta pengawasan internal untuk menjamin syariah compliance. Dengan demikian, setiap bentuk pembiayaan baik yang bersumber dari dana konvensional maupun syariah tetap berjalan sesuai prinsip yang diakui masing-masing sistem. Model integrasi dalam struktur fasilitas pembiayaan.
Model integrasi yang paling umum ditemukan adalah pada pembiayaan sindikasi atau syndicated financing, di mana beberapa lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional bersama-sama memberikan fasilitas pendanaan untuk satu proyek besar. Dalam kasus ini, bank syariah menyalurkan pembiayaan sesuai melalui akad musyarakah atau murobaah. Sedangkan bank konvensional menggunakan akad kredit berbunga. Untuk menjaga kepatuhan, pemisahan rekening dan dokumentasi hukum dilakukan secara ketat, serta setiap porsi pembiayaan dicatat sesuai karakteristik akadnya. Sistem integrasi juga dapat diterapkan melalui konversi akad atau takeover, yakni pengalihan pembiayaan konvensional menjadi akad syariah. Dalam proses ini, konversi dilakukan melalui mekanisme navasi atau subrogasi, di mana hak dan kewajiban dalam akad konvensional dialihkan ke akad syariah tanpa menimbulkan unsur riba. Penerapan model ini memerlukan koordinasi antar lembaga konvensional, bank syariah, penerima takeover, dan nasabah, agar transisi hukum serta pencatatan akuntansinya tetap valid. Sistematis proses integrasi. Agar integrasi berjalan efektif, dibutuhkan pendekatan sistematis yang mencakup beberapa tahapan, yaitu yang pertama identifikasi karakter pembiayaan, meliputi tujuan, jangka waktu, nilai dana, dan tingkat risikonya. Yang kedua, pemilihan akad yang tepat, misalnya murobaah untuk pembiayaan barang, ijaroh untuk sewa, atau musyarakah untuk proyek investasi bersama. Yang ketiga, pemisahan dokumen dan rekening untuk mencegah pencampuran dana syariah dan konvensional. Yang keempat, pengawasan oleh DPS dan auditor eksternal guna memastikan setiap tahap sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi perbankan nasional. Yang kelima, evaluasi efektivitas integrasi dengan menilai tingkat kepatuhan syariah, efisiensi biaya, serta kepuasan nasabah. Langkah sistematis tersebut memastikan bahwa struktur fasilitas pembiayaan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menjaga governance serta kredibilitas lembaga keuangan yang menerapkannya. Terus selanjutnya efektivitas integrasi akad, dan yang terakhir implementasi praktik. Dalam praktiknya, beberapa proyek infrastruktur nasional telah menerapkan pembiayaan sindikasi campuran antara bank syariah dan konvensional. Misalnya proyek pembangunan energi dan jalan tol yang melibatkan akad musyarakah dari bank syariah, loan agreement dari bank konvensional. Keberhasilan integrasi tersebut menunjukkan bahwa selama prinsip-prinsip dasar seperti pemisahan akad, transparansi, serta audit syariah dipatuhi, sistem pembiayaan campuran dapat berjalan efektif dan berdaya guna. D. Mekanisme pricing dan schedule, yang dimana penetapan harga pembiayaan atau pricing dan penyusunan jadwal pembayaran kembali atau repayment schedule merupakan komponen penting dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan nasabah dan keberlanjutan finansial lembaga pembiayaan. Kedua aspek tersebut harus dirancang secara proporsional agar pembiayaan tidak menimbulkan risiko gagal bayar di pihak nasabah maupun kerugian pada lembaga keuangan. Dalam konteks pembiayaan konvensional, harga pembiayaan ditentukan melalui tingkat bunga atau interest rate yang mencerminkan biaya dana, margin keuntungan, serta risiko kredit. Sementara dalam pembiayaan syariah, mekanisme pricing tidak didasarkan pada bunga, tetapi pada margin, ujrah atau imbalan, atau nisbah bagi hasil yang disepakati bersama antara lembaga pembiayaan dan nasabah. Thank you for watching my video. Goodbye guys. Thank you.